kita Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadah dari rumah, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Raja yang adil, di dalam tangan-Mu ada kebenaran dan kebahagiaan. Engkau selalu dekat bagi orang yang selalu mencari-Mu dengan setia dan menanti setiap orang yang datang kepadamu. Jiwa kami selalu rindu bersekutu di rumah-Mu yang kudus, sebab iman kami bersaksi bahwa tiada tempat yang lebih bahagia dan damai selain persentuhan dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu menuntun, menyucikan, dan menyempurnakan ibadah kami, sehingga hati dan jiwa kami puas, bergema, bersorak-sorai kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian, hati yang gembira. Seperti
Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang cintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Taurat, yaitu adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Terima kasih. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang telah Kau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami boleh berkumpul dan boleh mendengar sedikit dari firman-Mu Bapa. Bapa, kiranya berikan kami hati yang dengar-dengar dan telinga yang dengar-dengaran dan hati yang mau mengikuti ya Bapa. Kiranya tutup bungkus dari awal pertengahan hingga akhir Bapa, agar firman yang Kau berikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita membaca ayat nas kita pada hari ini. Tema kita adalah menjaga kesehatan. Nah, adik-adik boleh buka ayatnya di 3 Yohanes 1 ayat 2-4. Sudah ketemu adik-adik? Kita baca bareng-bareng ya. 3 Yohanes 1 ayat 2-4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, adik-adik, sesuai tema kita pada hari ini yang bertemakan menjaga kesehatan. Nah, adik-adik, tahu gak sih kalau kesehatan itu punya dua istilah, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah, adik-adik tahu tidak apa arti jasmani dan apa arti rohani? Jasmani
adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung atau menyangkut tentang tubuh kita. Nah, sedangkan rohani adalah segala sesuatu yang menyangkut hati, pikiran, dan perilaku kita. Adik-adik, kesehatan jasmani itu dapat diperoleh dari kegiatan adik-adik seperti olahraga, lalu makan makanan bergizi, lalu apalagi sering makan sayur, sering makan buah, terus tidak tidur begadang dan lain sebagainya. Apalagi kita tahu kesehatan jasmani itu sangat akhir-akhir ini sangat penting dikarenakan adik-adik tahu ada isu corona, isu penyakit-penyakit lain yang sering datang pada saat musim pancaroba. Nah, adik-adik disuruh menjaga kesehatan. Kesehatan yang dimaksud di sini adalah kesehatan jasmani yang bersangkut paut sama tubuh adik-adik semua. Nah, kita sering dengar kayak di TV-TV atau di media-media sosial, atau sering orang tua bilang, masyarakat bilang kalau kita harus pakai masker, terus kita harus mencuci tangan, kita harus makan makanan bergizi, terus kita harus olahraga. Itu tujuannya untuk mencegah kita dari tertularnya penyakit, salah satu contohnya penyakit corona misalnya. Nah, segala rangkaian tadi tuh merupakan upaya untuk menjaga kesehatan, dan kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan jasmani. Nah, adik-adik, apa sih bedanya kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani? Kesehatan rohani adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan pada hati, pikiran, dan perilaku kita. Tadi kalau salah satu contoh untuk menjaga kesehatan jasmani adalah dengan berolahraga, Kak, dengan makan makanan sehat, Kak, terus dengan cuci tangan atau dengan pakai masker. Terus Kakak mau tanya, apa sih cara atau dari mana sih kita mendapatkan kesehatan rohani tersebut? Kalau tadi kesehatan jasmani, sekarang kesehatan rohani. Dari mana sih, Kak, kita dapat kesehatan rohani? Ada yang tahu? Kita dapat kesehatan rohani itu dari ibadah kita pada hari Minggu, terus kita berdoa pada bangun tidur atau sebelum tidur, kita berdoa makan, terus kita baca Alkitab, mau dengar-dengaran orang tua, terus kalau di sekolah minggu tidak ngobrol atau tidak main-main, tapi serius dengerin firman Tuhan. Itu merupakan cara untuk kita menjaga kesehatan rohani kita. Jadi kalau tadi kesehatan jasmani dengan olahraga, Kak, dengan makan makanan sehat, Kak, terus dengan cuci tangan, pakai masker. Kalau kesehatan rohani dengan dengan sering datang ke sekolah minggu, sering mendengar firman kayak hari ini, terus baca Alkitab, terus berdoa. Itu merupakan salah satu beberapa cara untuk menjaga kesehatan rohani. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita olahraga setiap hari, Kak, itu sama dengan kita baca Alkitab, Kak, setiap hari, Kak. Ada latihannya. Terus kalau kita aku makan, Kak, makan makanan sehat setiap hari, Kak. Nah, sama seperti kita, aku doa setiap hari, Kak. Nah, karena doa itu adalah makanan buat kita untuk menjaga kesehatan rohani kita. Nah,
Adik-adik, kakak mau tanya, kalau misalnya dibandingin kesehatan rohani sama kesehatan jasmani, kira-kira mana sih Kak yang paling penting? Kira-kira apa yang paling penting adik-adik? Kesehatan jasmani atau kesehatan rohani? Jawabannya kesehatan rohani Kak, atau jawabannya kesehatan jasmani Kak? Jawaban yang benar adalah imbang. Jadi, kita harus sehat jasmani dan sehat rohani. Kenapa Kak? Kenapa nggak sehat jasmani aja? Kan kalau misalnya kita sehat, ya udah sehat, bisa aktivitas dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita nggak sehat jasmani tapi tidak sehat rohani, nah itu akan gimana ya? Kalau kita sehat jasmani tapi nggak sehat rohani Kak, berarti kita bisa melakukan segala sesuatu, lompat-lompat sana sini kemari-kemari, tapi kita nggak sehat secara hati, secara pikiran, secara perilaku, maka kita akan mudah yang namanya emosi, marah-marah, melawan orang tua. Kalau misalnya kita sehat nih, tapi kita lagi bete, nggak bisa menjaga emosi, terus rohaninya nggak sehat, pasti kan kita bawaannya tuh emosi, terus sama teman sama temen jutek, sama orang tua kalau dipanggil, apa sih mah, ntar aja kek, gini-gini. Nah kalau misalnya kita sehat rohani, kita akan jadi orang yang tidak emosi, terus kita jadi orang yang baik, jadi anak yang baik, berguna bagi lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi Kak, kalau misalnya sehat rohani doang gimana Kak? Nah, kalau sehat rohani doang, adik-adik tidak sehat jasmani, berarti adik-adik tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kesehatan rohani. Contohnya gimana Kak? Kalau misalnya kakak sakit atau adik-adik sakit, terus nggak enak badan, pasti kita nggak bisa, susah untuk datang ke sekolah minggu atau mendengarkan firman Tuhan kayak pada hari ini. Pasti susah. Kenapa? Karena kita sakit, badan kita sakit, kita nggak bisa fokus, terus kita nggak bisa dengan nyaman gitu menyembah nama Tuhan. Kita nggak bisa dengan nyaman memuji nama Tuhan. Kita nggak bisa dengan nyaman mendengarkan firman Tuhan. Jadi itulah gunanya pentingnya keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah adik-adik, dari firman Tuhan kita pada hari ini, kesimpulannya adalah adik-adik harus menyesuaikan dan menyeimbangkan antara kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Nah, kesehatan rohani didapat dari berdoa, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, sedangkan kesehatan jasmani diperoleh dengan cara makan makanan bergizi, olahraga, lalu menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, mulai saat ini jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita, kakak mau baca ayat hafalan kita pada hari ini, terdapat pada kitab Amsal 17 ayat 22. Kakak bacakan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami telah mendengar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi rema untuk hidup kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati segala jajaran sekolah minggu yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Lena. Masih ingat kan? Minggu ini kreativitas buat kelas kecil. Kakak minta adik-adik tolong sebutkan 4 sehat, 5 sempurna. Dan untuk adik-adik kelas besar, kakak minta adik-adik menyanyikan lagu Aku Anak Sehat. Kalau tidak bisa, boleh digantikan Aku Anak Sekolah Minggu. Dan untuk adik-adik remaja, kakak minta tolong dituliskan aktivitas yang dimulai dengan huruf konsonan. Minimal itu 5. Contohnya kakak buat ya. M, mandi. Dan adik-adik teruskan. Oke? Kakak tunggu ya. Tolong dikirim ke grup sekolah minggu. Kakak tunggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita ucapkan Huberedon, Bani Harajaon Dinai Batak. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Eta Hasomanku. Halo adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu. Kami tiba di penghujung ibadah kami Bapak. Kiranya Bapak segala yang kami dapatkan, firman yang kami dapatkan, dan persembahan yang kami berikan Bapa itu berguna Bapa bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati kami ya Bapa, lindungi kami dan ampuni segala dosa kami Bapa. Sekiranya sebentar kami ingin memulai aktivitas kami lagi ya Bapa, Engkau tutup bungkus, dan biarlah firman hari ini menjadi rema bagi kehidupan yang bisa kami terapkan pada kehidupan sehari-hari ya Bapa. Bapa yang di surga, berkati Bapak kondisi kami, keluarga kami, dan negeri ini Bapak di tengah ancaman kesehatan seperti corona dan lain-lain ya Bapak. Kami percaya Bapak Kau turut tangan, turut campur atas kehidupan anak-anak-Mu Bapak. Kau lindungi kami dan jauhkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau berkati guru sekolah minggu dan segala pelayan yang melayani pada hari ini. Berkati juga adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak, agar mereka dapat berprestasi baik itu di rumah, di sekolah, di gereja maupun di lingkungannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini Bapak, kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapak, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus berkati dan shalom, selamat hari Minggu.